Bukti Nababan keturunan Ompu Banggar Nababan mempertanyakan kinerja Badan Pertanahan Nasional dalam kurung BPN Tapanuli Utara, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumut. Bukit menyebutkan BPN menerbitkan sertifikat hak milik SHM atas nama CAS yang bukan keturunan OP Banggar. Padahal sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan lahan tersebut milik keturunan Opung Banggar Nababan. Diterangkan bukti ambar bolak merupakan sebidang tanah milik dari Opung Banggar Nababan di Jalan Sadar, Kelurahan Pasar, Siborong-Borong, Kabupaten Taput sejak sebelum kemerdekaan. Akan tetapi, lanjut keturunan Opung Banggar yang bernama bukti mereka 2 kali menerima putusan sidang pengadilan baik Pengadilan Negeri Tarutung tahun 1969 maupun Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tahun 1973 selalu memenangkan kepemilikan lahan tersebut atas nama OP Banggar. Tahun 1969 Pengadilan Negeri Tarutung yang saat itu masih berkedudukan di Kabupaten Toba, Kecamatan Baliga dimenangkan Ompu Banggar. Kemudian tahun 1973 Pengadilan Tinggi juga memenangkan Ompu Banggar sebagai pemilik lahan. Sementara Rosmawati Nababan juga masih keturunan OP Banggar menyayangkan sikap dari BPN Tapanuli Utara. Padahal beberapa tahun yang lalu pihak OP Banggar sudah membuat sanggahan agar pihak BPN tidak menerbitkan SHM surat hak milik di lahan itu. Menurut Rosmawati, tanah ambar bolak adalah milik OP Banggar Nababan dan sudah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan, namun bisa ada sertifikat terbit tahun 2019 di atas tanah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Mengetahui ada SHM dalam kurung surat hak milik terbit, maka pihak Opung Banggar meminta BPN dalam kurung Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pemblokiran sertifikat, dan pemblokiran sertifikat telah dilakukan oleh BPN Tapanuli Utara. Karena itu Rosmawati berharap agar BPN berhati-hati dalam penerbitan sertifikat agar tidak terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat. Sementara tugas Siltang Kasih penanganan perkara tidak banyak berkomentar, ia hanya mengatakan terbitnya SHM sesuai hasil penggalian informasi di lapangan oleh petugas. Kendati begitu, Toga menambahkan BPN tidak akan pernah menerbitkan SHM ketika tanah atau lahan tersebut berperkara. Oleh karena itu perlu penelusuran siapa oknum yang memberi informasi yang tidak lengkap sehingga pihak BPN menerbitkan SHM tersebut. Dilaporkan beberapa kali terjadi bentrokan di lokasi tersebut antara keturunan Opung Banggar Nababan dengan pengusaha kayu yang mengatasnamakan CAS pemilik sertifikat yang telah diblokir oleh pihak BPN. Reporter Palapa TV Edward CP Hutapea mengabarkan. Pewaris dari Opung Banggar. Masalah perkara ini. Anaknya cucunya nih? Anaknya masih anaknya langsung. Anak ya. Boleh Pak, boleh diceritakan Pak ini kronologis sehingga terjadinya konflik di tanah ini Pak. Jadi masalahnya ini dulu tanah ini dari opung kami kira-kira di masa pemberontakan atau Siliwangi. Ini sebenarnya tempat untuk apa? Gembalakan kerbau. Oh, tempat penjualan kerbau. Di tengah-tengah itu ada kolam. Jadi kolam ini saya habis istilahnya mau kembali ke rumah, masuk dulu kolam baru pulang. Jadi kira-kira tahun 56 sejarah.
Nah, jadi masa waktu Siliwangi itu datanglah hukumnya Kapten Anton. Dibilanglah hukum kami yang namanya pengutuk mata-mata. Jadi waktu dibilang mata-mata datanglah tentara Siliwangi dipukuli sampai 2 tahun lahan ditinggalkan. Jadi waktu 2 tahun ditinggalkan, tahun 58 ceritanya ditanamlah pinus ini. Nah, karena hukum kami hukum pengutuk ini kurang pintar lah. Ya namanya hanya mengembala aja kan. Hukum pengutuk namanya dulu. Nah, gelarnya. Jadi dikumpulkanlah pinopernya Opu Banggar, makanya naik ke atas. Nah, Opu Banggar ini itulah kami tambah. Bapakku si Tua Lukas. Nah, jadi dibuatlah satu kelompok. Kalau dibilang sekarang kelompok tani kan tahun 63 ada itu berkasnya beberapa orang untuk bekerja di lahan itu. Jadi inilah permulaan terjadi perkara ini. Jadi waktu ditanam pinus ini dibuatlah suatu, kalau dikatakan sekarang udah termasuk fitnah itu sebenarnya itu. Dicabut, dilaporkan. Orang itu sendiri yang cabut, dilaporkan. Jadi bapak kami dulu udah masuk tahun kira-kira tahun 60 apalah, 62 kira-kira begitu. Nah, jadi sesudah masuk itulah mulanya perkara ini sampai sekarang berlarut. Jadi sampai 69 68 dimenangkanlah di Pengadilan Negeri Darut, masih di Balige. Oh ya, ya. Balige. Nah, jadi 69 putus lah itu kan. Dimenangkan oleh Opu Banggar. Lanjutlah ke tahun 73 banding PT. Kita menangkan lagi. Opu Banggar juga menangkan. Enggak ya. Jadi kita bagaimana ini right lah putusan aslinya. Tapi kalau masih petikannya kami pikir sampai sekarang. Itulah terjadi sampai sekarang, udah 50 tahun sampai sekarang. Bahkan tahun 2007 kami, ya mungkin kami karena bodoh pada waktu itu masih anak-anak kami masih segini-segini. Belum tahu hukum. Sekarang puji Tuhan lah. Udah ada yang menolong kami sekarang. Bahkan mungkin udah bisa kami makan sekedar lah. Ada itu di putusan kesaksiannya. Dan satu, kenapa permohonan eksekusi kami ini sepertinya nggak ada nilainya? Kami sendiri menjalani 16 tahun sudah kami mohon ke PN, ke mahkamah, ke PT, kemana-mana kami sudah bersurat. Bahkan kami langsung ke sana udah beberapa kali. Tapi alasan mereka terus belum dapat berkas perkara hilang. Sementara yang berkas perkara hilang itu adalah PN dan PT. Tapi kenapa jadi masyarakat menjadi korban? Inilah contohnya kepada Banggar. Sudah Bapak lihat tadi di lapangan bagaimana parahnya kami bersusah payah menghalangi si pemilik tanah yang tidak jelas tadi kan. Kami berperkara sampai ke pidana. Hampir dipidanakan mereka lagi kami kemarin minggu yang lalu di PN. Tapi puji Tuhan kami masih dimenangkan sampai saat ini. Harapan kami kepada BPN dan PN, berhati-hatilah penerbitan sertifikat, dan kepada PN kami mengharap dihargailah kami ini. Mereka yang membuat sertifikat, mereka yang membuat surat-surat kami hilang, kenapa kami yang jadi korban? Kalau bisa mereka pakailah undang-undang darurat tadi. Jangan lagi ada masyarakat yang seperti kami ini. Seperti itulah Bapak yang bisa saya terangkan. Lebih kurang mungkin banyak kata-kata yang salah ya Pak ya. Terus jawaban mereka apa? Sabar dulu, lagi diproses. Lalu kami memaksakan harus hari ini kami tunggu. Karena sudah terjadi konflik di lapangan. Kenapa bisa timbul sertifikat di tanah yang sudah inkrah? Seharusnya kan sebagai BPN atau aparat BPN lah maksud saya, seharusnya mereka memperjelas alas hak si Anton ini tadi. Apa alas haknya? Kenapa bisa terbit alas haknya? Apakah memang alas haknya yang salah? Atau mungkin si Anton ini membuat membuat pernyataan sehingga terbit alas haknya. Kenapa bisa BPN mengeluarkan sertifikat? Padahal ini sudah pernah kami buat sanggahan, kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu lah, sanggahan ke BPN supaya jangan mengeluarkan sertifikat di atas tanah di Jalan Sadar. Dan juga lurah, camat semuanya sudah tahu. Bahkan pernah kami memasang pamflet di sana, kami buat surat pemberitahuan resmi ke Kapolsek, kami dikawal sama Kapolsek, sama anggotanya,
bersama juga Satpol PP dari kecamatan untuk membuat pamflet bahwa itu tanah Peparan Kubanggar. Kami jelas tanah Peparan Kubanggar berdasarkan keputusan ini dan ini. Tetapi yang kami sayangkan, kenapa BPN bisa mengeluarkan sertifikat, apalagi saksinya di pengadilan, seakan-akan Pak Hotang ini selalu membenarkan pihak si Anton tadi, kan itu yang nggak bisa kami terima. So, pihak BPN Hotang. terkait dengan pengadilan. Tadi ada istilah eksekusi. Ya itulah yang kami tunggu Pak, jawaban PN tanggal 14 ini. Ini udah kami susul terus. Oke. Bulan 6. Bulan 6 ya. Iya. Sekarang harapan Bapak apa dah? Ya biarlah pemerintah melihat jerih payah kami dan kesusahan kami selama 50 tahun ini. Biar pemerintah melihat apa yang terjadi bagi rakyat kecil. Supaya kami diperhatikan, itu aja Pak. Arong sudah bermunai nah. Kami sudah menang di PN dan di PET. Bahkan hari-hari yang akan datang, Tuhan memberkati. Jadi itulah sampai sekarang 2007 kami masuk, gara-gara kebodohan kami lah, aku bilanglah gara-gara kebodohan kami. Tapi sampai sekarang, dari 2007 sampai sekarang 16 tahun, inilah terus yang terjadi berlarut. Bahkan Kapten Anton bisa keluarkan sertifikatnya, padahal lahan masih dalam sengketa. Jadi merasa itulah sekarang yang kami lanjutkan, bahkan sampai sekarang terjadi gara-gara sertifikat ini banyak yang mau beli kayu, sampai sekarang kayu mau diintimidasi. Ya puji Tuhan lah tadi yang pertemuan kami, mudah-mudahan lah untuk hari-hari depan ada jalan keluar lagi lebih baik. Itu saja yang saya berikan.